Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah amma ba'du. Yang saya takdimi mengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Hadis Umum Ibu Wahyu Lestari MPD sekaligus dosen mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Matematika. Yang saya cintai kedua orang tua yang selalu memberi semangat dan tak lupa pula teman-teman semangat. Baiklah, perkenalkan nama saya Andini Darmaisyati. Saya mahasiswa dari Fakultas Hadis Umum, program studi Tadris Matematika. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah peta konsep yang ditugaskan oleh beliau, Ibu Wahyu Lestari, di mata kuliah yang diampu beliau, yakni Strategi Belajar Mengajar Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Metode Pembelajaran dalam Matematika. Yang pertama itu pengertian metode mengajar. Pengertian metode sendiri menurut Muhinin adalah suatu prosedur yang sistematis digunakan untuk melihat gejala atau fenomena kejiwaan. Pengertian mengajar sendiri adalah aktivitas mengelola, mengatur, mengorganisasi lingkungan hingga terbentuknya proses belajar. Lingkungan yang dimaksud tidak hanya kelas, namun juga meliputi media, pendidik, laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan belajar peserta didik. Pengertian metode mengajar adalah konsep atau prosedur yang telah dirancang untuk melakukan aktivitas belajar, khususnya kegiatan penyajian materi pelajaran kepada peserta didik. Yang kedua, faktor-faktor penentu metode mengajar. Faktor yang pertama adalah peserta didik. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, suasana pembelajaran. Yang keempat, fasilitas pembelajaran. Dan yang terakhir, pendidik. Ya, poin yang ketiga yaitu jenis-jenis metode mengajar. Yang pertama yaitu metode proyek. Metode proyek atau unit adalah cara penyajian pelajaran yang beristik tolak dari suatu masalah, kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan sehingga pemecahannya secara keseluruhan dan bermakna. Jenis yang kedua adalah metode eksperimen. Metode ini adalah cara transfer informasi di mana peserta didik melakukan percobaan dan terlibat langsung serta membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Jenis yang ketiga adalah metode tugas dan resitasi. Metode resitasi atau penguasaan adalah metode penyajian bahan di mana pendidik memberikan tugas tertentu agar peserta didik melakukan kegiatan belajar. Yang keempat adalah metode diskusi. Metode diskusi ini merupakan cara transfer informasi pelajaran di mana peserta didik dihadapkan kepada suatu permasalahan yang dapat berupa pernyataan atau hal yang bersifat problematik untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Jenis yang kelima yaitu metode ekspositori. Metode ini merupakan metode yang mengutamakan transfer informasi pengetahuan secara verbal agar peserta didik dapat menguasai konsep materi pelajaran secara optimal. Metode ini dikenal dengan pembelajaran langsung. Yang keenam adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan, yang sering disertai dengan penjelasan tulisan. Jenis yang keempat
Jenis yang ketujuh adalah metode problem solving. Metode problem solving disebut metode pemecahan masalah. Ini merupakan metode belajar sekaligus metode yang mampu melatih kemampuan berpikir peserta didik, di mana ini dapat dikombinasikan dengan metode lain agar pembelajaran tercapai, mulai dari pengumpulan data sampai kepada penarikan kesimpulan. Jenis yang kedelapan yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini merupakan metode pembelajaran dengan menyajikan pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab peserta didik. Namun bisa juga pertanyaan muncul dari peserta didik yang harus dijawab pendidik. Yang kesembilan itu metode latihan. Metode latihan dikenal dengan sebuah metode training yang merupakan metode mengajar yang menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Yang terakhir adalah metode ceramah. Metode ceramah ini adalah metode yang boleh dikatakan metode tradisional karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara pendidik dengan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Baiklah, mungkin hanya ini penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang metode pembelajaran dalam matematika, mata kuliah strategi belajar mengajar matematika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.